Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cici Paramida. Saya dari jurusan Asuransi Syariah Lokal A Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Saya ingin memenuhi tugas middle dari mata kuliah teknik presentasi, yang mana dalam tugas ini kami ditugaskan untuk menceritakan seorang public figure yang menjadi panutan dalam menyampaikan presentasi. Sebelumnya, saya mengenal beliau ini, bukan mengenal sih, tahu beliau ini karena pada suatu saat saya menonton video YouTube yang mana membahas tentang suatu filosofi yang sangat relate dengan kehidupan kita sekarang. Dan karena saya suka dan tertarik dengan filosofi itu, terus ada juga bukunya. Nah, saya membeli buku itu dong. Nah, awalnya saya membaca buku ini sampai habis. Kemudian saya tertarik, siapa sih pengarang dari buku ini? Siapa sih dia? Kok bukunya relate dengan kehidupan dan juga gaya bahasa yang beliau sampaikan itu sangat mudah dipahami oleh kaum milenial sekarang. Nah, sebelumnya saya membacakan dulu biografinya, tapi saya belum ingin menyampaikan siapa namanya. Beliau adalah seorang praktisi periklanan dengan kekhususan strategi merek dan komunikasi. Selama lebih dari 20 tahun berkarir, beliau bekerja di perusahaan biro iklan multinasional besar seperti Coca-Cola Indonesia, Facebook, dan lain-lain. Riset perilaku konsumen adalah minat utamanya, yang akhirnya membantunya dalam menulis buku. Ia mengenyam pendidikan di Universitas Pajajaran, gelar sarjana ekonomi akuntansi. Kemudian dilanjutkan dengan program Master of Business Administration dari Melbourne Business School, University of Melbourne. Nah, dari sini teman-teman kira-kira ada yang pernah baca bukunya ya? Bukunya ini berjudul Filosofi Teras, Filsafat Yunani, Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Nah, beliau adalah Bapak Henry Manampiring atau juga kita kenal dengan Om Piring. Nah, beliau aktif di media sosial seperti Twitter, dan juga saya mengikuti Twitter beliau. Kemudian di YouTube, beliau seringkali diundang menjadi pembicara di berbagai event. Contohnya saja di Bukalapak yang mengadakan Buka Talk. Nah, beliau ini menjadi salah satu narasumber pembicara dalam acara tersebut. Nah, itu tadi sekilas kenapa saya memilih Bapak Henry Manampiring sebagai public figure yang saya angkat untuk kita analisis bagaimana gaya bahasa, gaya presentasi yang beliau sampaikan sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Berikut ini akan kita lihat beberapa penggalan komunikasi yang beliau lakukan atau presentasi yang beliau lakukan dalam acara. Contohnya saja ini dalam acara Buka Talk yang diadakan oleh Bukalapak. Jadi saya akan berbicara tentang judulnya lebih dari menahan emosi, karena ini konteksnya bulan puasa, katanya kita harus menahan nafsu dan menahan emosi. Apakah kita bisa lebih dari itu? Dan saya harus mengcover filsafat tua ini dalam 15 menit. Dan bagi saya ilmu psikiatri yang diwakili oleh Dr. Jimin ini, kalau mungkin dalam kesehatan mental ini seperti antibiotik gitu kali ya. Sudah tahapnya itu udah
pengobatan gitu. Filosofi teras mewakili vitamin C-nya aja. Jadi lebih untuk sehari-hari, lebih untuk kebanyakan orang, dan lebih untuk imunitas. Mungkin bahasa kerennya mental resilience. Gitu, bagaimana sehari-hari mental kita bisa ya lebih lebih tangguh lah, lebih alot dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Karena saya sadar diri, saya adalah yang menghalangi antara kalian dan tajil. Jadi daripada saya menjadi sasaran, coba teman-teman buka HP deh, kita beraktivitas. Boleh buka HP, kita akan main survei, buka browser di smartphone teman-teman, moga-moga dapat sinyal. Terus di browser teman-teman, tulis surveymonkey.com/r/bukatoks. Moga-moga semuanya dapat sinyal. Kalau sukses, teman-teman akan disambut oleh halaman welcoming gitu ya. Udah bisa semua? Sinyalnya oke. Sinyal juga puasa. Ini adalah survei kecil dari sesi saya, teman-teman klik OK, habis itu klik next, sampai keluar pertanyaan pertama. Pertanyaannya, manakah di antara emosi garis miring perasaan berikut yang ingin kamu kurangi dalam hidup sehari-hari? Ya, di antara banyak emosi ada listnya yang ingin teman-teman kurangi dalam hidup sehari-hari. Pilih maksimal 3. Karena kalau teman-teman pengen centangin semuanya, teman-teman harus berkonsultasi sama Dr. Jimmy. Anda ada masalah. Tapi, kalau teman-teman di sini ada yang udah sempurna hidupnya, di kotak paling bawah ada pilihan tidak ada. Wah, jadi kalau teman-teman sudah mencapai pencerahan sempurna, boleh milih tidak ada. Oke, kalau sudah tekan next, maka di pertanyaan nomor 2, pertanyaannya adalah, kira-kira sumber perasaan yang ingin teman-teman kurangi tadi, itu penyebabnya apa atau siapa? Nah, itu teman-teman boleh pilih bisa boleh lebih dari 1. Udah dapat nomor 2, macam-macam ya penyebabnya. Ada yang udah selesai? Sebagian udah selesai? Oke, kita lihat hasilnya bareng ya. Kita lihat hasilnya, sedang diproses dulu. Nah, coba kita lihat hasilnya teman-teman. Apa emosi yang paling banyak di ruangan ini? Cemas tanpa alasan jelas. Kebaca nggak? Cemas tanpa alasan jelas, cepat putus asa atau frustrasi, mudah merasa bersalah. Oke, jadi ini kurang lebih yang mewakili di ruangan ini aja ya. Sering khawatir juga, sensitif, cepat tersinggung. Aduh, pantas pada cepat marah-marah di medsos ya. Oke, jadi ini kurang lebih gambaran dari yang hadir di ruangan ini. Apa penyebab emosi-emosi negatif ini? Orang tua ada yang menyalahkan takdir. Mungkin ini karena tadi mendengarkan Dr. Jimmy, katanya sebaik 50% adalah takdir. Teman ya, media sosial, astaga, media sosial adalah penyebab banyak perasaan tadi. Perusahaan atau kantor tempat bekerja, semoga itu bukan Bukalapak. Ya, oke, cukup. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Nanti kita sambung dengan tadi hasil surveinya. Aduh, gimana nih ya nyeritain filosofi udah 2300 tahun dalam 15 menit, bahkan kurang. Pertama kali panitianya menghubungi saya, Mas, mau dong jadi pembicara di Bukatoks ngomongin bukunya Filosofi Teras. Wah, mau, boleh, seneng. 15 menit aja ya. Reaksi pertama saya adalah tut gitu kan. Nggak saya bilang ke panitianya, dalam hati. Langsung yang kepikiran saya itu panik dulu, cemas dulu kayak tadi kan. Khawatir, ini gimana ya? Emang bisa ya? Tetapi kemudian saya tertegur sendiri dalam pengertian begini. Inilah exactly apa yang dibahas oleh para filsuf 2000 tahun yang lalu, para filsuf Stoa, tentang bagaimana kita ini punya emosi negatif atas reaksi terhadap hal-hal eksternal. Seperti misalkan tadi, tugas menjadi pembicara dalam 15 menit. Ya. Dan harusnya saya sebagai praktisi yang sedang masih belajar dan mendalami, harusnya mempraktekkan ini di diri saya sendiri. Bagaimana supaya saya tidak cemas, panik, khawatir atas permintaan ini misalkan, ya, permintaan dari panitia ini. Nah, yang menarik dalam filsafat Stoa, kebahagiaan dalam konteks, dalam pemahaman mereka tuh berbeda dengan apa yang kita pahami mungkin. Kalau kita mendengar kata bahagia, biasanya kan rasa senang, ya kan? Sukacita, bahagia gitu. Penuh dengan emosi positif.
kaum Stoa ini menarik. Jadi buat mereka bahagia itu bukan hadirnya emosi positif. Bahagia itu adalah tidak adanya emosi negatif. Ya. Jadi terjemahannya adalah undisturbed. Buat mereka bahagia itu cukup saya tidak baperan. Bahagia itu cukup saya tidak cemas. Bahagia itu saya tidak khawatir. Soal urusan happy, ketawa-ketawa terus seharian, nggak jelas gitu, itu tuh nanti aja gitu. Tapi yang dikejar, kamu bisa nggak menghilangkan emosi negatifnya? Sekarang saya mau nanya, kalau teman-teman lagi jalan di sebuah jalan kecil, gelap di terminal Blok M jam 1 pagi gitu ya, gelap nih ya, terus tiba-tiba papasan sama orang ini gitu. Persis kayak gini nih orangnya nih, ya. Nggak pakai baju, jam 1 malam gitu, nyamperin teman-teman sendirian nih. Reaksi teman-teman apa? Kabur, ada yang reaksi yang lain nggak? Biasa aja, thank you, ada yang kenalan? Kamu? Hah? Ada reaksi yang lain? Kamu nangis ya, oke, kabur, nangis, ada yang biasa aja. Tadi ada yang ngajak kenalan nggak deh? Kamu ngajak kenalan? Oke, saya mau nanya yang mau kabur kenapa? Takut, takut. Yang biasa aja mbak, kenapa? Mungkin dia mau nanya jalan. Terima kasih. Yang mau kenalan? Barangkali jadi backingan nanti. Oke. Ini menariknya, saya sering nanya pertanyaan yang sama di berbagai sesi. Ada yang minta foto dan tanda tangan. Ada yang minta selfie responnya. Nah, kenapa coba? Satu orang yang sama responnya bisa berbeda. Nah, ini ada quote menarik dari filsuf Stoa Epictetus. Dia bilang, "It is not things that disturb us, but our opinion of them." Bukan hal atau orang yang mengganggu kita, tapi opini kita atas hal tersebut. Ya, sebagian besar lari karena teman-teman punya opini tertentu tentang orang ini. Tadi Mbak ini woles banget gitu ya, saya juga kagum sih sama keberanian dia. Ya siapa tadi mau nanya jalan, positif. Kalau di grup lain, kenapa ada yang minta selfie? Karena dia mengenali bahwa ini semua aktor terkenal. Ini Danny Trejo, kalau pernah lihat film-filmnya. Ya. Nah artinya, satu orang yang sama, kenapa responnya beda? Berarti isunya bukan di orang ini kan? Di opini kita. Isunya bukan di dia, tapi di opini kita atas orang ini. Ya. Nah ini yang insight yang ditemukan oleh para filsuf Stoa adalah emosi negatif ternyata akibat nalar yang sesat kata mereka. Kalau ada yang takut terhadap orang tadi, karena ada pemahaman terhadap orang tadi yang dibilang sesat. Menarik, karena biasanya kita dianggap diadu, antara emosi sama nalar tuh diadu. Filsuf Stoa bilang, enggak, kalau kamu ada emosi negatif, penyebabnya nalarnya kamu, rasio kamu ada yang nyasar, bukan disebabkan oleh peristiwa eksternal. Jadi ada quote dari Marcus Aurelius, dia adalah seorang kaisar dan juga seorang filsuf. Dia katakan mirip dengan Epictetus karena dia juga terpengaruh Epictetus. Jika kamu bersusah hati karena hal eksternal, kesusahan itu datangnya bukanlah dari hal tersebut, tetapi dari opinimu sendiri mengenai hal itu. Ya, sadari datang dari diri sendiri. Agak mirip tadi Dr. Jimmy bilang, kita yang bertanggung jawab atas sebenarnya emosi kita, tidak bisa menyalahkan yang lain. Dan kamu memiliki kemampuan mengubah opini ini kapan saja. Karena opini itu ada dalam otak kita, menurut para filsuf Stoa, kamu yang bisa ngeganti, bukan orang lain. Kalau mau lebih jelasnya seperti ini, kita sering apapun hal eksternal itu netral, indifferent, nggak baik, nggak jahat. Tapi ini yang bikin kita emosi. Nggak percaya, kita lihat contoh. Ada yang baru patah hati di ruangan ini? Oh, ada yang angkat tangan, oke. Misalkan kita ada teman diputusin patah hati berbulan-bulan, ya. Kenapa kamu patah hati berbulan-bulan? Ya bisa gue diputusin. Kalau menurut filsuf Stoa, kamu patah hati berbulan-bulan bukan karena diputusin. Mereka akan membedahnya, apa sih diputusin? Diputusin itu hubungan asmara berakhir, benar? Ya udah, hubungan asmara berakhir, itu faktanya. Yang bikin jadi emosi negatif apa? Karena gue nggak laku, gue diazab, gue kurang seksi. Dunia sudah berakhir, lebay kan? Gue bukan orang yang baik kali ya. Jelas nggak? Ininya, kalau menurut orang Stoa, ini biasa aja, ini peristiwa biasa, indifferent. Kamu tuh meratap, meraung, marah, murka, karena opinimu sendiri. Lanjut, ini saya yang bisa relate. Misalkan macet, saya dulu kayak gini orangnya. Macet langsung marah-marah, frustrasi gitu kan. Kalau menurut orang Stoa, apa sih macet? Fakta objektifnya, ya udah lalu lintas padat merayap.
Kenapa kamu marah-marah? Kamu marah-marah gara-gara sebenarnya kamu nambah-nambahin ini. Gue buang-buang waktu aja. Padahal tuh tergantung kita mau buang waktu atau enggak. Saya nggak produktif. Pekerjaan saya terbengkalai. Orang lain aja yang boleh kena macet, saya enggak. Nah ini ngeselin. Gitu ya. Ya udah orang lain aja yang macet, gue mah kagak boleh. Gitu. Ya nggak heran kalian marah-marah. Bukan dari ininya sendiri. Ini satu prinsip, hanya satu prinsip saja dari filosofi Stoa yang bisa saya angkat hari ini. Yang saya maksudkan adalah selalu kita terbiasa kejadian emosi. Yang para filsuf Stoa minta adalah challenge your thought, challenge your emotion. Ketika kamu mulai merasa kesel, marah, audit pikiranmu, karena kata mereka kemungkinan besar yang salah kita sendiri. Yang salah pikiran kita sendiri. Bukan salah capres, salah gubernur, salah mantan, salah orang tua, salah mertua, bukan. Nah, satu tambahan lain adalah untuk mengerti dikotomi kendali. Jadi simpelnya bagi orang Stoa, dalam hidup tuh segala sesuatu tinggal dibagi dua. Sebagian hal di bawah kendali kita, dan ini isinya dikit ya, hanya pikiran dan opini kita. Sisanya harta kekayaan, reputasi, kesehatan, cuaca, nilai tukar rupiah, dan lain-lain, itu semua di luar kendali kita. Masalahnya sumber semua perasaan negatif, itu kebanyakan gara-gara kita nyantolin kebahagiaan kita di hal yang kita nggak bisa kendaliin. Kesian kan? Jadi coba teman-teman dalam hati ngisi blank ini. Saya akan bahagia jika, saya akan lebih tenang jika, saya tidak akan cepat marah jika, saya akan lebih sabar jika. Saya jamin barusan teman-teman isinya ini pasti hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Orang tua, ekonomi, sosial politik, presiden. Kita cantolkan kebahagiaan kita ke hal yang luar kendali kita. Bagi orang Stoa itu absurd. Kamu absurd. Kamu bahagia tergantung kondisi yang tidak bisa kamu kendalikan. Kapan kamu bahagianya? Jadi yang ini sebagai penutup, ini yang bagaimana kita di bulan puasa bukan hanya menahan emosi, tapi sebenarnya menghilangkan emosi. Kalau kita bicara menahan emosi, saya ada marahnya saya tahan doang nih. Saya kesel tapi saya tahan doang. Bagi orang Stoa itu nggak cukup. Harusnya bahkan emosi ini bisa di-switch, bisa dipadamkan dengan proses nalar. Dicek lagi apa pikiran kita yang menyebabkannya. Ya, ini ada quote terakhir, you have power over your mind, not outside events, realize them and you will find strength. Ini saya suka tadi dengan Dr. Jimmy bilang, we are responsible for our emotion and our feeling. We are not responsible of external event. Kita nggak bisa mengubah peristiwa di luar. Tapi respon kita, feeling, opini kita, itu ada di bawah kendali kita. Jadi sayang ini hanya sebentar sekali, teman-teman nggak akan dapat banyak, bisa dipelajari lebih lanjut di buku saya. Jadi terakhir, salam Wallace ala Stoa, terima kasih. Buka aja Bukalapak. Kemudian kita masuk ke pembahasan pertama, teori yang sesuai dengan gaya presentasi Bapak Henry Manampiring ini, lebih tepatnya pada komunikasi publik. Nah, sebelumnya kita bahas sedikit apa tadi komunikasi publik. Komunikasi publik yaitu komunikasi yang dilakukan di depan banyak orang dengan tujuan menyampaikan informasi, ajakan, dan gagasan. Nah, disampaikan bisa secara langsung dalam suatu ruangan ataupun media-media lainnya seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan sebagainya. Nah, seperti yang kita ketahui, di awal saya menyebutkan bahwa Henry Manampiring ini seseorang yang berkarir 20 tahun lebih sebagai praktisi periklanan yang berkhusus di strategi merek dan komunikasi. Tentunya beliau sangat berpengalaman dalam menyampaikan komunikasi di depan publik. Oke, kita analisis satu persatu penyampaian komunikasi publik beliau. Nah, dalam penyampaian komunikasi publik ada beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama, kontak mata. Seperti yang kita ketahui juga, kontak mata ini termasuk teknik komunikasi nonverbal yang sangat membantu si pembicara dalam menjelaskan idenya kepada pendengar. Berdasarkan presentasi yang beliau lakukan tadi, yang dilakukan oleh Henry Manampiring atau Om Piring, dia melakukan kontak mata dengan audiens, namun tidak juga terlalu sering ya, misalkan dari awal sampai akhir melakukan kontak mata, tidak.
Sebenarnya kontak mata ini beliau lakukan untuk menyampaikan atau menegaskan beberapa teori atau konsep yang beliau ingin memastikan tersampaikan dengan baik kepada audiens. Nah, dengan melakukan kontak mata bukan hanya terfokus kepada satu titik, misalkan di tengah saja, tapi juga audiens yang ada di sebelah kanan dan audiens yang ada di sebelah kiri. Kemudian yang kedua, vokalik. Nah, vokalik ini apa sih? Kecepatan berbicara, nada, irama suara, serta penekanan pada kata-kata tertentu perlu diperhatikan dalam komunikasi publik. Nah, hal inilah yang saya sukai dari Henry Manampiring, karena dia menyampaikan presentasi dengan kata-kata yang sederhana namun lugas dan juga lebih santai. Nah, kemudian dalam penyampaiannya juga dia tidak terlalu menggebu-gebu untuk menyampaikan bagaimana konsep dari filosofi teras ini, bagaimana salah satunya kita mengelola emosi dalam kehidupan sehari-hari, karena ini sangat relate dan berhubungan dengan kehidupan kita. Jadi penyampaiannya dengan vokalik, dengan kecepatan berbicara, nada dan irama yang enak didengar sekali. Dan juga kita bahas lagi kepada teori dalam komunikasi publik ini. Pada pembahasan sebelumnya, ini termasuk juga dalam materi makalah kami, yaitu hukum komunikasi yang efektif. Dalam hukum komunikasi yang efektif, kita kenal ada yang namanya REACH, atau kepanjangannya respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Oke, kita analisis lagi satu persatu apa saja teori yang sesuai dengan beliau. Yang pertama, respect. Bapak Henry Manampiring dalam menyampaikan presentasi itu dalam keadaan suasana bulan puasa. Nah, tapi kita lihat agama beliau adalah beliau penganut bukan agama Islam, namun beliau respect terhadap audiens. Beliau menyampaikan di awal tadi sedikit tentang bagaimana kita menahan emosi, mengelola emosi di bulan puasa. Meskipun beliau bukan beragama muslim, itu termasuk salah satu respect, yaitu hormat kepada pendengar. Karena yang kita ketahui pendengar kan bukan cuman muslim saja, atau masih banyak pendengar-pendengar yang bukan beragama non muslim begitu. Jadi bahkan beliau sebagai pembicara pun bukan seorang muslim, tapi menghormati, respect terhadap keadaan di mana beliau menyampaikan suatu komunikasi itu pada saat bulan puasa. Kemudian yang kedua, empati. Empati ini adalah sikap atau kemampuan seseorang komunikator dalam menempatkan diri terhadap kondisi para komunikannya atau para audiensnya. Kita lihat lagi dari video tadi, beliau menyampaikan aja jujur saja bahwa di saat diminta oleh panitia untuk menyampaikan teori filosofi teras yang bukunya saja tebal sekitar 300 halaman dalam waktu 15 menit, tentunya beliau merasakan kecemasan, bagaimana saya bisa menyampaikan teori ini, filosofi ini dengan waktu 15 menit. Itu beliau menunjukkan empati bahwa beliau juga walaupun seorang public figure yang terbiasa berkomunikasi, namun beliau menyampaikan juga rasa kekhawatiran, kecemasan beliau bagaimana bisa menyampaikan konsep filosofi teras dengan waktu 15 menit. Nah, itu kita bisa lihat bahwa bentuk empati, bahwa setiap orang atau audiens pun bisa merasakan yang namanya kecemasan atau suatu kekhawatiran. Nah, ini salah satu bentuk empati bagaimana beliau mampu menunjukkan atau menyampaikan keadaan beliau sebelum melakukan presentasi. Beliau juga bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Kita lanjut ke yang ketiga, itu audible, yaitu ini hukum ketiga yang berarti bahwa pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator harus dapat didengar oleh komunikan dengan baik. Jelas sekali
komunikasi ini adalah komunikasi publik yang mana sudah dipersiapkan dengan matang, informasinya jelas, beliau sampaikan, kemudian audiensnya, ya jaraknya antara si pembicara dengan audiens tidak terlalu jauh, sehingga informasi yang disampaikan oleh pembicara dapat tersampaikan dengan baik oleh komunikan. Kemudian yang keempat itu clarity, artinya kejelasan pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kejelasan ini menyangkut kesamaan makna antara maksud pengirim dan penerima pesan. Kita lihat lagi, Bapak Henry Manampiring ini menyampaikan pesan atau informasi yaitu penerapan filosofi teras, yang mana salah satu materinya itu bagaimana kita mengelola emosi kita, mengelola ada suatu kejadian yang objektif, kemudian kita interpretasikan dengan persepsi dan opini kita, kemudian terjadilah emosi jiwa. Nah, beliau mampu menyampaikan itu dengan baik. Bagaimana kita melihat suatu kejadian secara netral atau objektif, bahwa suatu kejadian itu objektif loh, tidak buruk dan tidak baik. Yang membuat itu menjadi lebih buruk adalah interpretasi dan opini kita terhadap suatu kejadian itu buruk, ataupun membuat emosi kita lebih baik karena kita menginterpretasi atau mengopini suatu kejadian itu adalah kejadian yang baik, sehingga muncul emosi jiwa yang positif pula. Nah, kejelasan informasi ini dapat tersampaikan dengan baik karena beliau juga seorang penulis buku dari filosofi teras ini, jadi tentu saja jelas dan makna yang disampaikan dapat tersampaikan oleh pengirim pesan ini dengan kepada penerima pesan. Kemudian kita lanjut kepada hukum yang kelima, yaitu humble. Hukum terakhir adalah humble, yang berarti merendah hati. Maksudnya dari sikap rendah hati ini adalah seorang komunikator tidak bersikap sombong dan menganggap komunikator lebih rendah. Tentunya ini tidak sesuai dengan sikap sombong atau menganggap audiens lebih rendah, itu tidak sesuai dengan gaya bahasa, gaya presentasi dari Henry Manampiring. Beliau menyampaikan dengan santai, dengan rasa rendah hati, dengan menerima komentar-komentar dari audiens, menerima di saat beliau menyampaikan suatu pertanyaan kemudian dijawab oleh audiens, beliau menerima dengan rendah hati apa yang dijawab oleh audiens, namun tidak menghakimi, tidak merasa hebat sendiri dengan teori-teorinya, tapi beliau bisa bersifat terbuka bagaimana menanggapi audiens, bagaimana mengelola, bagaimana kita memanajemen audiens agar bisa hikmat menikmati presentasi yang kita sampaikan. Saya kira itu tadi beberapa hal yang sesuai atau teori-teori dalam teknik presentasi yang sesuai dengan gaya presentasi dari Henry Manampiring ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.